Kita bandingkan Jepang, Iya. Cina, sama Indonesia. Iya. Indonesia tuh ibarat pisang, kulitnya kan kuning. Iya. Kalau kita buka, isinya putih. Iya. Iya. Kalau Jepang ya kuning-kuning aja gitu, Iya. sama gitu. Dan terkenal juga dengan prinsip Bushido-nya, dengan samurainya. Tadi kita diskusi juga sebelum acara ini, kita diskusi ada falsafah Jawa yang diterapkan di Jepang. Iya. Yang apa namanya tadi? Mangan orang mangan, Makan sing orang penting mangan, ngumpul. sing penting ngumpul kan? Iya, yang penting kumpul. Nah, berarti mereka kan punya kesadaran individu, ya. Baik dalam susah, baik dalam duka, ada atau tidak ada. Yang penting kita bersama. Iya. Ya, bersama kita bisa. Berarti kan ada kesadaran sebagai seorang individu. Iya. Tapi coba kita ambil filosofi Western atau filosofi company-company yang kapitalisme. Anda hanya menjadi teman saya kalau Anda punya kuasa, kalau Anda punya kekuatan, Anda punya kapital. Begitu Anda jatuh bangkrut, Anda Lagi bukan susah. siapa, susah, Anda bukan teman saya lagi. Iya. Kan filosofi kita udah demikian. Kita lihat saja sekarang penilaian masyarakat kita. Orang yang punya uang, orang yang kuat kita dengar. Tapi orang yang tidak punya uang, orang yang secara sosial lemah, kita nggak dengar kan. Iya, betul. Seolah-olah walaupun pendapatnya benar, kita nggak mau dengarkan. Iya. Ya. Makanya muncullah namanya non-governmental, NGO yang juga susah bersuara mereka. Ya, susah bersuara karena mereka tidak didengar gitu ya. Iya. Karena filosofi kita sudah. Jadi sebenarnya kita harus mulai dari diri kita sendiri, kesadaran kita sendiri. Saya hidup di dunia ini untuk apa sih? Saya hidup kenapa waktu saya lahir? Kalau saya ini tadinya spirit, kenapa saya memilih Indonesia tempat kelahiran saya? Gitu. Kenapa saya dengan nama saya nama asing ya, Richard Clapper. Tapi kenapa saya harus memilih dari 6 miliar orang, saya harus memilih 2 orang ini sebagai orang tua saya, bukan orang lain gitu. Dan kenapa saya harus lahir di Indonesia dan tinggal di Pulau Jawa ini. Nah, kalau kita merenung hal seperti itu, kedatangan setiap individu ke bumi ini pasti ada tujuannya, pasti ada maknanya. Dan kalau kita nggak merenungkan itu, kita nggak tahu diri kita siapa, dan ego kita makin lama makin besar. Ya, akhirnya kita menerapkan prinsip negara adalah saya ya. Negara adalah saya gitu. Suatu prinsip yang paling selfish. Dalam diskusi kita yang lalu, saya pernah bercerita sama Pak Gigin bahwa level kesadaran dari orang atau dari satu kelompok atau satu bangsa, satu negara bisa diukur. Masih ingat Pak Gigin? Iya, masih ingat. Yang dari 0 sampai 1000, 0 paling rendah 1000. Rata-rata di dunia itu level kesadaran 200 ya. Indonesia cuma 125. Berarti sangat jauh kita dari rata-rata kesadaran individu di dunia gitu. Berarti kalau 125, berarti yang di bawah 125 kan banyak. Ya, ada juga di atas 125, ada di bawah 125, tapi rata-ratanya cuma 125. Berarti memang level kesadaran bangsa kita masih bisa kita tingkatkan. Melalui apa? Harus kita bisa tingkatkan. Ya melalui training-training, melalui pembicaraan-pembicaraan seperti ini. Tapi utamanya apa? Merubah mind pattern. 500 tahun, sudah 500 tahun mind pattern kita sudah digores, diacak-acak sejak zaman VOC, penjajahan, sekarang dengan model yang baru ya, dengan hak asasi manusia, demokratisasi dan sebagainya ya. Kita diacak-acak, kita harus kembalikan lagi mind pattern kita. Intinya itu, sehingga tidak lagi mengatakan negara adalah saya adalah Tuhan dan sebagainya. Ya, dan untuk mengatasi kekacauan sistem nilai atau mind pattern ini juga, ini kembali lagi ke Mahathir Mohamad, karena kebetulan saya penggemarnya dia dalam soal pemikirannya, terutama yang terkait dengan ide dia untuk membentuk East Asia Economic Caucus. Ini saya kira ide yang sangat menarik, dan ternyata sekarang sudah mulai terrealisir dengan East Asia Economic Community. Cuman bedanya kalau di zaman Mahathir dulu, East Asia Economic Caucus ini harus betul-betul beranggotakan negara-negara Asia. Waktu itu ditolak oleh Amerika, ini berbahaya karena akan menjadi ancaman bagi Amerika di kawasan Pacific Rim. Karena itu Amerika waktu itu menuntut supaya Australia dan New Zealand masuk. Dan akhirnya mereka masuk, tapi setelah Mahathir Mohamad tidak lagi berkuasa. Tapi bagaimanapun juga ide East Asia Economic Caucus ini sangat menarik, dan saya kira bisa sangat bermanfaat bagi kita semua karena adanya suatu orientasi kesamaan atau kesamaan akar budaya. Dalam konteks ini adalah East Asia yang seringkali justru kita lupakan gitu.
pada saat ini. Oleh karena itu tidak mengherankan kalau Mahathir dianggap sebagai Little Soekarno. Soekarno kan dulu juga mencanangkan itu dengan Asia Afrika, dengan Ganevo, ya, lalu dengan Soekarno, Asian Games ya. Lalu muncul Mahathir. Kembali tadi ke pertanyaannya Pak Gin sebelumnya, dia mengirimkan banyak student ke Indonesia juga. Ya, Mahathir. Ya. Oh ya, saya ingat itu. Saya punya teman kuliah orang-orang Malaysia. Ke Indonesia, dia kirim ke Australia, ke Jepang. Jadi ada multikultural sehingga dia bisa melihat ya, keseimbangannya seperti apa. Nah, pertengkaran antara Mahathir dengan Prime Minister Anwar Ibrahim itu perbedaan paham. Yang satu mau dibantu oleh IMF, Mahathir tidak mau. Ya, perbedaan paham. Nah, sebenarnya Mahathir melihat dengan East Asian Caucus, dia melihat kalau kita bersatu, kita akan lebih kompak karena dia sudah melihat memang ada satu kekuatan yang ingin mengontrol dunia. Oleh karena itu dia bilang paling tidak kita yang di East Asia, kita berkumpul kalau bisa Australia dan New Zealand juga kita rekrut ya. Tapi sebenarnya Australia itu kan pahamnya berbeda. Iya, dianggap barat oleh Mahathir, tidak boleh masuk EEC. Ya. Karena ini loh petanya seperti ini. Dan ketika Mahathir gencar-gencarnya seperti itu, dia kan dijelek-jelekan oleh media dari Barat luar biasa karena dianggap sebagai ancaman. Sama dengan Bung Karno dianggap sebagai ancaman pada waktu itu. Dan nggak lama kemudian ya dia harus melengsar lah. Ya. Jadi sehingga ide dari East Asian Caucus itu tidak berhasil gitu ya. Nah, harapannya tinggal kemana? Coba kita lihat Jepang. Jepang juga sekarang sudah mulai dipretelin company-nya satu persatu, walaupun makan nggak makan kita bersama, tapi sekarang secara sistematik ya mulai oleh kekuatan yang disebut Illuminati ya, kekuatan dari Freemason, Illuminati sudah mulai memasuki di situ. Yang masih belum bisa adalah Cina. Ya, jadi sebenarnya Cina sekarang akan menjadi penyeimbang gitu. Jadi kalau inisiatif itu sekarang datang seperti yang dilakukan oleh Mahathir, dilakukan oleh Cina, mungkin berhasil tuh. Nah, ya mungkin ya. Sehingga terjadi keseimbangan. Dan Cina kelihatannya makin agresif belakangan ini karena dia sadar betul bahwa peran dia sebagai magnet ekonomi dunia ini makin penting. Dan ini juga membuktikan konsep Deng Xiaoping bahwa sosialisme itu bukanlah pemerataan kemiskinan, tapi pemerataan kesejahteraan itu sebenarnya paling realistis dalam konteks pembangunan masyarakat Asia. Tapi nanti Pak Richard jawabnya nanti aja mengomentarinya. Karena setelah pesan-pesan berikut, pemirsa, kami akan segera kembali dan Anda jangan kemana-mana.